Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa kami akan mempresentasikan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Berikut anggota-anggotanya. 1. Novita Fitriana, absen 23. 2. Oktavia Siti Eka Nuryani, absen 24. 3. Rizka Amelia Putri, absen 27. 4. Risma Vanessa Angelina, absen 28. 5. Stefani Aprilia, absen 31. 6. Trilaili Novianti, absen 33. Hijrah. Rasul adalah utusan yang memiliki tugas menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Mula-mula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu terhadap keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kemudian, setelah umat Islam cukup banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan turunnya ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta'im bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Setelah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama dan ajaran Islam tidak langsung diterima oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Bahkan mereka menolak agama yang dianggap baru tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah sangat hati-hati dalam berdakwah dan yang diutamakan adalah para sahabat dan keluarga terdekatnya. Setelah dakwah dilakukan secara terbuka, banyak terjadi pertentangan dan penolakan dari kaum Quraisy. Melihat kenyataan seperti itu, Rasulullah memiliki anggapan bahwa kota Mekah tidak dapat dijadikan lagi pusat dakwah Islam. Pada saat itu pula, Rasulullah mulai berdakwah kepada kabilah-kabilah kecil di luar Mekah. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka yang dipersaudarakan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid, Abu Bakar dengan Qoriyah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik, Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'adzin bin Jabal. Dengan langkah tersebut, Nabi Muhammad menciptakan persaudaraan baru selain persaudaraan darah, yaitu persaudaraan berdasarkan agama. 2. Menyusun Piagam Madinah. Kelompok yang menandatangani piagam tersebut adalah Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraisyah. Untuk menjaga kedamaian antar kelompok, Piagam Madinah ditetapkan pada 2 Hijriah atau 623 Masehi. Isi kandungan dari perjanjian tersebut adalah: A. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. B. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. C. Kaum muslimin dan Yahudi wajib tolong-menolong bila ada yang memerangi mereka. D. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya, kaum muslimin juga bertanggung jawab memikul belanja mereka sendiri. E. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. F. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati. G. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, sebaiknya urusan itu hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. H. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan yang berbuat salah. 3. Membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Rasulullah membentuk masyarakat Madinah sesuai ajaran Islam dengan cara sebagai berikut. A. Kebebasan beragama.
Rasulullah SAW memberikan jaminan kebebasan berpendapat, beribadah sesuai agamanya, dan kebebasan mendakwahkan agamanya kepada setiap kaum sesuai kepercayaannya agama masing-masing. B. Azan, salat, zakat, dan puasa. Azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah dan menjadi tanda tibanya waktu salat bagi umat Islam untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Selain itu, Rasulullah SAW dan umat Islam juga mendapat perintah untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah mulai menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat untuk setiap muslim, sehingga beliau juga menetapkan secara khusus para petugas pemungutnya. C. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriyah atau 631 Masehi, Rasulullah SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Pada kesempatan tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada umat Islam yang isinya sebagai berikut. 1. Larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. 2. Larangan riba dan larangan menganiaya. 3. Perintah untuk berlemah lembut dan berbuat baik kepada istri serta menjauhi dosa. 4. Pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. 5. Larangan saling balas dendam dengan tebusan darah. 4. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang aman dan efektif. Hingga saat ini pengaruhnya masih sangat kuat. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sebagai seorang Rasul, Rasulullah SAW pastinya melakukan dakwah dan strategi dakwah yang digunakan sebagai berikut. 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. A. Membangun masjid untuk pusat kehidupan masyarakat. B. Membangun ukhuwah Islamiyah melalui ikatan agama. C. Menjalin persahabatan dengan pihak lain atau non-muslim sehingga tercipta Piagam Madinah. Nama saya Risma Vanessa Angelina, nomor absen 28. 2. Perang di masa Rasulullah. Karena sering mendapat berbagai ancaman dan gangguan, Rasulullah SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan serta membuat perjanjian dengan berbagai kabilah. Peperangan yang terjadi sebagai berikut. A. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kaum muslim berjumlah 313 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Sekitar 2 jam pasukan Quraisy berhasil dipukul mundur. B. Perang Uhud. Gunung Uhud menjadi lokasi terjadinya perang ini pada 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Pasukan muslim awalnya 1000, namun berkurang menjadi 700 orang. Sedangkan pasukan musyrikin 3000 orang dengan perbekalan yang lengkap. Dan akhirnya kaum muslimah mengalami kekalahan karena kelalaian pasukan pemanah. C. Perang Khandaq atau Ahzab. Perang Khandaq yang artinya perang parit terjadi pada tahun 5 Hijriah. Pasukan muslim menggunakan parit yang digali sepanjang 5 km atas usulan Salman Al-Farisi. Di Perang Hunain. 3. Surat Rasulullah SAW kepada para raja. Salah satu cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan atau mendakwakan ajaran Islam keluar wilayah Madinah adalah dengan mengirim surat kepada para raja. Namun tidak satupun yang menerima ajakan Rasulullah SAW. Para raja tersebut memberikan penolakan yang beragam. Bahkan ada yang membunuh utusan Rasulullah SAW yang menyampaikan surat. 4. Penaklukan Mekah. Ketika telah disyariatkan ibadah haji 6 Hijriah, umat Islam mendapatkan larangan memasuki Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga lahirlah perjanjian Hudaybiyah yang berisi 5 kesepakatan sebagai berikut. A. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. B. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. C. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Pihak Quraisy boleh menolak mengembalikan orang Madinah yang kembali ke Mekah. D. Gencatan senjata selama 10 tahun antara masyarakat Madinah dan Mekah. E. Bebas bagi yang ingin masuk persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin.
Setelah 2 tahun perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab. Melihat perkembangan tersebut, kaum Quraisy membatalkan perjanjian secara sepihak, sehingga Rasulullah SAW bersama 10.000 tentara berangkat ke Mekah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah. Sejak saat itu Mekah berada dalam kekuasaan Islam. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.